Baik, salawatnya tadi dulu Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dengan hamba Allah di Sumedang. Sumedang. Silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya Yahya beserta keluarga dan para asatidzah dan para pejuang beserta para santrinya senantiasa Allah bimbing dan kasih kemudahan dalam setiap perjuangan dakwahnya. Amin ya Allah. Amin. Afwan Buya, izin bertanya, mohon maaf kalau pertanyaan kami di luar tema. Begini Buya, kebetulan kami sebagai pemborong mungkin dalam hal ini bekerja sama kadang dengan dinas pemerintahan. Mohon maaf kalau pertanyaannya mungkin keluar dari tema Buya. Dalam setiap mendapat pekerjaan itu nggak mungkin kalau misalkan biasanya itu ada sebagai kami itu sebagai mahar mungkin ya. Gimana? Cuman mungkin mahar Bu ya, mahar. Mahar? Iya. Aduh. Cuman ya sebelum dapat kerjaan itu biasanya Bu ya. Cuman kami di sini maharnya gimana? Sebenarnya, jadi itu biasanya sebelum kami dapat pekerjaan itu kita negosiasi dulu dengan pihak-pihak tertentu supaya kami dipermudah mendapat pekerjaan seperti itu ya. Cuman kami di sini mudah-mudahan Allah bimbing mencari walaupun mungkin adanya 1.001 orang mungkin yang bisa, jadi pengen kami itu bekerja sama dengan dinas-dinas tertentu atau mungkin instansi pemerintahan yang bisa kita itu nggak sampai di target untuk mengasih ke mereka. Mudah-mudahan ada orang-orang tertentu karena emang dilema juga buat kami sebagai pemborong. Tapi kalau misalkan emang kita juga mengerti dia ya, kalau misalnya kita dapat kerjaan terus mungkin dapat kita keuntungan, itu pasti ada sebagai tanda terima kasih kami mungkin buat orang-orang yang telah membantu kami mungkin dalam hal pekerjaan tersebut. Cuman bagaimana akunnya kalau misalkan dan bagaimana caranya, cara kami berterima kasihnya tersebut ya, mohon maaf mungkin pertanyaannya bisa dikatakan. Baik, Masya Allah. Bismillah. Orang bekerja mencari nafkah, bahkan mungkin lebih dari itu ingin diberi oleh Allah kekayaan. Menjadi kaya ini banyak jalan. Ada orang jual daun jadi kaya, jual tusuk gigi jadi kaya, bos kerupuk juga jadi kerupuk. Kalau orang ngomong kerupuk itu murah, tapi bos kerupuk juga kaya. Artinya untuk menjadi kaya, orang bisa memilih jalan yang halal bersih, tanpa harus memaksakan kita mengambil sesuatu yang di situ ada subhat atau bahkan ada keharuman. Dan orang kaya macam-macam, ada orang kaya dengan cara yang bersih, ada orang kaya dengan cara yang kotor. Maka menjadilah orang kaya dengan cara yang bersih. Kalau jatah seseorang itu kaya, nggak akan ada yang bisa mengganggunya. Cuman bedanya, jatah itu diambil dengan jalur kanan atau jalur kiri. Kalau diambil dengan jalur yang benar, maka kaya berkah. Sebab jatahnya dia kaya. Sudah ditulis oleh Allah tahun 2022, dia akan kaya raya. Cuman langkahnya itu kok jalur kiri, dengan cara yang haram dan sebagainya, maka kaya tidak berguna dia. Kaya yang penuh dosa, tapi tetap kaya. Tapi ada orang subhanallah dengan kekayaannya tapi dia diberkahi karena waktu melangkah menuju kekayaannya dengan cara yang benar, dagang yang benar, tidak ada bohong, tidak ada ini dan. Jadi seperti itu. Dan jangan meremehkan Allah, menganggap seolah-olah jalur kerja kita hanya itu saja. Banyak jalan untuk menjadi kaya. Lihat, bertebaran di bumi ini orang kaya tidak semuanya menjadi pemborong, bukan semuanya menjadi pedagang emas. Banyak cara lain untuk bisa menjadi kaya. Maka dari itu, ayo kita pilih jalan yang paling bagus di dalam mencari rizki, karena urusan nafkah yang kita berikan kepada anak kita. Permasalahan adalah di saat kita dikuasai dengan ketamaan atau hubbud dunia, kemudian imannya kepada Allah sudah mulai berkurang, sehingga apa? Seolah-olah tidak ada jalan menjadi kaya kecuali ini. Apalagi misalnya, wah ini kan profesi saya kan seorang insinyur, jadi saya harus masuk dunia pemborong. Kita bisa membuat satu program proyek yang bersih tanpa ada hubungannya dengan keharaman. Kalau ada urusan dengan pemerintah itu, kalau misalnya
kita untuk mengambil proyek itu harus pakai, terserah bahasanya dipercantik, mahar kayak, kalau dalam dunia riba kan bunga diganti nama si cantik, sama saja itu nanti hasilnya. Jadi adalah kita membayar agar digolkan proyek kita, maka biasanya ini adalah tidak adil, maka yang paling besar membayar akan diberi, atau sudah ada kong kali kong sudah, sehingga bisa jadi kita adalah tidak berhak dikasih karena kita memberi. Ini sudah ada tidak kejujuran, tidak ada kebenaran, tidak benar yang demikian ini jika betul seperti itu. Cuman jika pemerintah memberikan proyek kepada siapa yang berhak, misalnya dari 15 pemborong sudah datang interview, ditanya apa yang kau punya gini, kemudian dipilih sesuai dengan kriteria, yaitu sah yang demikian itu, tanpa harus memberikan sesuatu. Kalau memberikan sesuatu ya manusia tergoda, apalagi duduk di situ tidak semuanya orang warok, tidak semua orang ustadz, bermacam-macam, yang ahli ibadah juga ada, yang nyolong juga ada, macam-macam. Kebetulan yang ngurusi yang suka nyolong, senang begitu, kan bahaya juga. Artinya kita mendapatkan proyek sudah nggak benar lagi, mungkin kita tidak layak, cuman karena kita memberi maka kita diterima, maka kita sudah nggak benar. Jadi tolonglah, jadi dalam hal-hal semacam ini kita yakin bahwasanya dari Allah, rizki dari Allah, kekayaan dari Allah. Baik, anggap saja ini dengan cara yang benar. Nah, ini kalau pakai bahasa dia telah menolong saya, itu menolong bagaimana? Kan harus profesional dong sebuah. Bahkan kami dengar di negeri-negeri yang mohon maaf ya, tidak Islam hampir tidak ada di sana, itu ternyata kedisiplinan negara dalam mengawal serius, sehingga proyek itu kayak perumahan-perumahan atau anggap saja kayak rumah susun atau perumahan apartemen itu lihat harus dengan standar begini-begini. Jadi kalau dalam waktu tertentu itu ketahuan, ini langsung pemborongnya kemarin itu diciduk gitu, karena sudah nggak benar, serius. Akan tapi ada berita bahasanya di sebuah negeri, apakah di Indonesia juga ada, itu karena apa? Dia harus membayar ke negaranya lebih banyak, sehingga proyek yang harganya 5 miliar harus potong 1 miliar untuk diberikan kepada yang menyambungkan tadi, sehingga uangnya akan terkurangi, sehingga karena uang terkurangi kualitas harus kurangi karena dia ngambil untung, akhirnya muncul proyek-proyek yang sudah nggak sehat. Ini bahaya sekali ya, karena tadi itu sudah kita ngasih mahar, akhirnya mahar itu akan kita hitung dalam modal, sehingga akan mengurangi kualitas bangunan. Ini bahaya sekali. Kalau sudah rancuh semacam ini, himbauan, yakin Anda berani bertanya karena Anda dipilih oleh Allah. Rizki Anda bikin perumahan tanpa ada hubungannya dengan cara-cara semacam itu. Yang normal, Anda beli tanah, Anda membuat rumah, Anda kerjasama dengan bank syariah, nanti bagaimana nanti kalau pakai kredit yang syar'i, itu sudah berkah insya Allah. Anda kesana saja, Anda tidak usah berurusan dengan yang pakai mahar, kemudian nanti harus memberi hadiah dan sebagainya, nggak ada urusan semacam. Kalau kita ingin berbuat baik kepada siapa saja boleh, bahkan mungkin hadiah Anda, tanda terima kasih Anda kepada Allah, sudahlah bangun pondok sajalah atau masjid gitu saja. Jangan diberikan kepada orang yang diam-diam dia itu mengharap dari Anda, karena memang kerjaannya begitu. Bisa jadi Anda menolong mereka dalam kejahatan. Kalau dia tulus, dia tidak Anda kasih pun tetap dia akan baik dengan Anda kok. Tapi kalau dia nggak tulus, nanti dari Anda. Bahkan ada suatu ketika, ini pengakuan juga dari orang yang bekerja di tempat tersebut, bahasanya apa? Proyek besar kok ngasih uang receh, gitu bahasanya. Suatu ketika ada ngomong gitu, kamu itu proyek besar Pak, masa nanti kasih ke kami? Kami di sini adalah instansi pemerintah. Kamu itu proyek besar kok ngasih pemerintah uang receh, nggak malu toh lah, digituin. Maksudnya diancam, ya siap-siap aja nanti nggak dapat proyek lagi. Nah, dibayar gitu kan bahasa banget. Artinya kita didik pejabat dengan kejujuran, dengan cara apa? Kita tidak pernah menyogok, tidak pernah memberinya, maka semuanya akan normal karena mereka sudah digaji, tidak usah bermain di sini. Mereka dapat gaji dari pemerintah kok. Nah, kalau kita membiasakan begini, nggak akan benar negara ini. Akhirnya semuanya ya sebegitu, terus akan berkembang terus, sogok menyogok, kemudian korup segala macam. Jadi himbauan kami adalah, jika di dalam proyek Anda atau dalam Anda menjadi pemborong masih pakai mahar-maharan begitu, Anda jauhi saja. Anda cari yang normal, yang aman, dan yakin Anda menjadi orang kaya yang ahli surga dengan ini semuanya. Insyaallah ya, wallahu a'lam bishawab.